I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. And waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus, yes it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Yeah, you never stop. You're the way maker, yeah.
Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Yes, it is. That is who you are. That is who you are, Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang layak untuk kami tinggikan, Tuhan. Haleluya. Kami satukan hati kami. Kami angkat suara kami menyembah Kau Tuhan dan Raja kami dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sembahlah Dia Tuhan. Sujud kepadamu.
Shalom saudara, selamat pagi semua. Shalom. Saya percaya saudara, pagi ini saudara masih punya semangat untuk memuji Tuhan. Saudara masih punya semangat untuk menyembah Tuhan, amin saudara. Amin. Karena berkat Tuhan luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Biarlah pagi ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga pagi ini kami boleh datang. Kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh menghampiri di tahta-Mu Tuhan. Dan biar pagi ini kami boleh mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar pagi ini Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Dan kami mau berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kita naikkan pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari saudara, sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku.
kami Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan kami mau bersorak-sorai, kami meninggikan Engkau Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, saudara mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya percaya pagi ini tua muda besar kecil siap memuji Tuhan saudara. Haleluya, biarlah yang bernafas memuji Tuhan, meninggikan namanya, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yesus
masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita mau mengucap syukur. Yeay, masuk dalam hadirat Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kiranya masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kiranya yang kirangkanku, oh yang kirangkanku, ku bersuka sebab kirangkanku, oh yang kirangkanku, oh yang kirangkanku, ku bersuka sebab kirangkanku, yang kirangkanku, oh yang kirangkanku, ku bersuka sebab kirangkanku, oh yang kirangkanku, oh yang kirangkanku, ku bersuka sebab kirangkanku, ku bersuka sebab kirangkanku, ku bersuka sebab kirangkanku. Yeay, haleluya. Kau yang memberikan sukacita kepada kami Tuhan, terpujilah Engkau. Silakan duduk saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya dalam lingkupnya, dalam kasih-Nya, Dia berikan kekuatan untuk kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di
semakin Engkau ada di sisi kami Tuhan, kami tidak goyah, karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Biar pagi ini juga kami sambut firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan membimbing kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan pada hambanya Saudari Anita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami. Kami boleh hadir di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang nyata, Engkau yang dimuliakan, Engkau berfirman kepada setiap kami, berbicara, dan kami semua boleh diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan pagi ini kita semua masih bisa bangun, berdoa, kita beribadah bersama-sama serentak. Kalau masih ada yang malas-malesan ibadah, tarik aja. Jangan sampai kita membuang kesempatan yang masih ada saat ini. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan. Kalau ibadah di gereja enggan, ibadah online enggan, nah lo mau seperti apa lagi ibadah gitu ya. Jangan biarkan rohani kita mati. Jadi ibadah bersama-sama selagi masih ada kesempatan. Kita hanya berdoa saat ini karena tidak tahu sampai kapan, tapi jalani hari demi sehari. Saya waktu itu berdoa, oh iya betul, bingung, karena kan bingung ngapain ya, mau rencanain apa ya, gitu ya. Tapi dengan jalan sehari demi sehari, Tuhan tuntun setiap hari harus apa, seperti apa. Firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 34. Kita buka di Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 kita baca bersama-sama. 3, 4. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi kita baca lagi bersama-sama tetap. Tapi kata kamunya diganti aku. Ya, 3, 4. Sebab itu janganlah aku khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi jalanilah sehari demi sehari. Dan ternyata setelah kita jalani, kita sudah jalani ini 5 bulan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap semangat, karena selalu ada harapan dari Tuhan selama kita masih bernafas. Nah Bapak Ibu Saudara, rasanya setuju ya kalau banyak rancangan kita yang sudah kita atur. Mungkin tahun lalu, mungkin tahun-tahun lalu udah kita atur untuk tahun ini, dan ternyata banyak yang tertunda, tidak bisa jalan dan gagal. Tapi kita kan nggak bisa bilang, gini mati aja deh, atau bunuh diri aja, masuk neraka dong. Ya. Semua harus dijalani, harus dihadapin. Nah, saya juga karena sekarang aktivitas banyak di rumah kalau lagi nggak ke kantor. Kalau kehabisan kegiatan atau aktivitas, berdoa saja Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan, kerjain apa ya, aktivitas apa yang bisa saya kerjakan di masa-masa di rumah saja ini. Tuhan akan memberikan dengan kita minta. Kita saat ini kan harus adaptasi sama hal-hal yang baru, harus mengerjakan hal-hal yang baru juga. Terus saya pun juga begitu. Kenapa di rumah saja gitu ya, banyak kalau nggak ke kantor ya di rumah saja. Kalau biasanya karena banyak kegiatan di gereja juga, saya ambil waktu juga untuk ngantor di gereja kalau lagi nggak ke kantor di luar. Nah sekarang semua kerjaan di rumah saja. Kenapa? Jaga diri dan jaga keluarga.
Itu instruksi pemerintah, jadi ya kita jalani. Tidak seenaknya pergi-pergi jalan-jalan, itu ya. Ke gereja aja enggak, gereja aja masih ditutup. Jadi ya menjaga diri. Juga masih ketemu teman-teman yang syuting untuk ibadah. Jadi ya saya harus menjaga diri. Tuhan akan menuntun kita walau banyak hal baru yang harus kita jalani. Tema firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan menuntun umatnya. Pastikan bahwa kita itu umatnya Tuhan. Kalau bukan umatnya Tuhan, ya tidak tahu nanti siapa yang menuntun. Mari kita buka di Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Saya undang Saudara Yosua untuk ke depan membantu membaca bagian pria. Nanti yang wanita membaca ayat yang bernomor ganjil, yang genap pria. Ya, oke. 3, 4. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, melalui laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, terima kasih Yosua. Ya, jadi tadi kita sudah baca di ayat sebelum-sebelumnya. Jadi Tuhan itu menulahi bangsa Mesir dengan 10 tulah. Kemarin saya masih waktu nyiapin firman ini, begitu sudah ketahuan gitu ya, oh iya ada tulah. Saya tes diri saya sendiri, bisa nggak ya nyebutin semua tulah, walaupun nggak urut, tapi kan juga belum tentu bisa. Ya, puji Tuhan masih ingat. Dulu sekolah kan sering ujian, jadi masih ingat juga. Nah, Tuhan menulahi bangsa Mesir dengan 10 tulah. Waktu itu bangsa Firaun menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir setelah yang ke-10 tulah. Alias dia nyerah saat itu, Firaun. Jadi udah keluar aja, pokoknya nanti habis, kata Firaunnya. Di ayat 17 dan 18 dikatakan Tuhan itu memutar jalan mereka. Kenapa? Karena Tuhan tahu bangsa Israel itu seperti apa. Kalau kecewa, nanti balik ke Mesir lagi. Jadi Tuhan tahu. Nah, kalau kita merasa, kok jalan kita diputer-puter gini ya? Padahal kalau seperti itu harusnya udah beres. Itu pemikiran kita biasanya. Ingat, Tuhan itu tahu kita seperti apa. Tuhan tahu ke depannya jadi apa. Makanya kadang kita perlu diputar seperti bangsa Israel. Kita baca juga di ayat 21 dan 22. Dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi yang berjalan itu Tuhan sendiri. Tidak beralih di ayat 22. Tidak beralih. Dan Tuhan tidak suruh asistennya. Dia sendiri yang berjalan. Jadi luar biasa. Bapak Saudara, di
dipimpin langsung oleh Tuhan. Percayalah, dalam masa krisis pun Tuhan tidak beralih, kecuali kita maksa ninggalin Tuhan. Kenapa kita kadang harus lewati krisis gitu ya? Ya, yang pertama pasti karena Tuhan juga lewatin krisis. Kita anak-anaknya harus meneladani segala hal yang Tuhan juga alami. Cuma kita tidak dipaku di kayu salib gitu ya. Kita disalibkan secara rohani. Terus kenapa lagi kita harus mengalami krisis? Supaya semakin mendekat kepada Tuhan, melekat, semakin kenal Tuhan, dan semakin mengalami keajaiban Tuhan. Kalau tidak pernah lewati krisis, semuanya indah dan baik, keajaiban Tuhan ya tidak berasa gitu ya. Jadi itulah kenapa kita lewatin krisis. Terus juga supaya kita jadi umat Tuhan yang kuat dan bisa melayani orang lain. Kenapa Tuhan izinkan kami sekeluarga pernah tidak punya uang sama sekali dan tidak punya makanan sama sekali. Jadi waktu itu harus puasa karena memang tidak punya apa-apa. Kalau sekarang kan kita memang berpuasa karena Tuhan menghendaki. Terus digerakkan Tuhan atau memang harus. Kalau waktu itu dipaksa puasa karena tidak ada apa-apa. Supaya bisa tahu gitu ya, rasanya seperti apa kalau ada jemaat atau orang lain yang mengalami seperti itu, tidak ada uang, tidak ada makanan, itu rasanya apa? Nah, Tuhan izinkan harus ngalamin supaya, dan akhirnya juga bisa melayani dan bantu orang di saat kita bisa ada berkat. Nah, kita udah pernah ngalamin, ya udah sebisanya orang juga jangan ngalami masa-masa seberat itu gitu ya. Dan juga bisa bilang ke orang, doa itulah jawaban. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu. Waktu itu juga tidak ada yang tahu selain Tuhan. Dan sekeluarga di dalam rumah itu hanya Tuhan. Makanya doa itulah jawaban. Kalau orang sampai, kok begini? Ini gimana? Salah satunya harus berdoa. Ya. Terakhirnya setelah harus memang mengalami hal itu, Tuhan kirimkan burung gagak untuk kasih uang, kasih makanan, tapi harus lewati, tidak makannya dulu. Saya ingat kalau misalnya ada dapat uang sedikit gitu ya, mami itu beli, ya mungkin beli, karena saya nggak tahu tiba-tiba ada singkong gitu ya. Beli singkong sedikit untuk dimakan irit-irit sekeluarga. Karena kenapa? Tetap diutamakan persembahan dan persepuluhan. Tetap harus kasih setiap minggu ibadah. Harus juga saya tahu, harus juga bantu orang yang susah juga. Sampai kadang protes, anak-anak bisa protes. Lah, kita juga susah, kita juga begini, kok ngasih-ngasih gitu ya. Tapi itulah ternyata dalam keadaan seperti itu harus menabur. Kenapa? Ke depannya. Itulah, mempersiapkan ke depan itu penting. Saya juga pernah tidak bisa ambil ijazah karena nggak ada uang juga. Kenapa juga harus ngalamin? Ya, supaya waktu melayani teman-teman nggak cukup pintar bicara aja, tapi karena sudah dididik Tuhan untuk ngalamin dulu, bisa bicara, bisa ngerasain apa yang teman-teman ngerasain. Nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa ambil rapot karena belum bayaran. Itu harus waktu itu saya lewati supaya bisa Tuhan pakai untuk melayani. Ya, di Keluaran 14 kita buka, minta tolong Yosua lagi bacakan Keluaran 14 ayat 10, 11, 12. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir,
maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, terima kasih Yosua. Jadi di Keluaran 14 itu Tuhan mengeraskan hati Firaun lagi. Sehingga Firaun menyesal membiarkan bangsa Israel keluar, dan Firaun memerintahkan pasukannya dan dia juga dengan kereta kuda mengejar bangsa Israel. Ya. Di sini Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Jadi tadi yang waktu Yosua bacakan di ayat 10, 11, 12. Nah, seperti itulah Tuhan tahu bangsa Israel ataupun kita seperti apa. Kan bangsa Israel bilang, ngapain sih? Nggak ada kuburan tuh di Mesir. Lebih baik dikerja di Mesir daripada dikejar-kejar seperti ini di padang gurun. Nah, seperti itulah kadang kita. Lebih baik begini, lebih baik begitu kok dibuat begini. Tapi Tuhan punya rencana yang tidak terselami bagi kita. Bahkan musuh-musuh kita pun dibereskannya. Jadi di Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, jadi Firaun dan pasukan keretanya dibuat kacau sama Tuhan. Roda keretanya dibuat miring-miring. Itu ya, jadi gak bisa maju, gak bisa mundur, mau kabur. Mereka sudah rencanakan mau kabur, ternyata tidak bisa. Di saat itu juga air laut terberau menelan mereka. Nah, percayalah kepada Tuhan. Dia tahu ke depan masing-masing kita hidupnya bagaimana, walaupun orang gak tahu sama sekali. Tapi Tuhan tahu. Ya, tahun lalu waktu papi mami diundang ke Amerika, pulangnya saya dibawain laptop. Jadi saya simpan laptopnya karena saya sudah nyaman pakai laptop lama, walaupun laptopnya udah lama dan sudah bermasalah berapa kali gak beres, tapi ya enak aja gitu ya. Kalau udah pakai kebiasaan pakai kerja itu, udah saya pakai aja terus. Saya simpan, kasih persepuluhan, ya udah disimpan. Jadi sampai tahun ini disimpan. Dah, waktu kejadian harus kerja online, saya kan pakai iPad. Nah, iPadnya itu juga bayarnya persepuluhan, alias gratis, dikasih juga. Jadi ya puji Tuhan, bisa dapat iPad dengan harga persepuluhan gitu ya. Nah, saya pakai 1 bulan untuk kerja, mati iPadnya. Panik juga karena ya nggak bisa kerja gitu ya, alat kerjanya mati. Terus pas Gojek dilarang, saya kerjanya Gojek dilarang, kabel internet di tempat kerja saya digunting tetangga sekali. Terus sudah, saya pikir ada apa nih ya. Terus laptop, coba pakai laptop, nggak bisa, gak jalan. Saya yang laptop dari kok mati juga ya gitu. Jadi semuanya ditutup. Terus kata mami gini, tah jangan-jangan gak boleh kerja tah gitu, coba berdoa. Wah, saya jadi cukup tertekan waktu itu. Iya Tuhan, gak boleh kerja, tapi masa iya gak boleh kerja gitu ya, kan ada kebutuhan juga. Ya udah, dicoba. Saya ajukan cuti gitu ya, tante ini jangan-jangan gak boleh kesono atau gimana. Udah coba cuti, ditolak, gak boleh, harus tetap. Ya, jadi bos saya usahakan berbagai cara untuk saya tetap bisa kerja. Besoknya digunting lagi kabel internet di kantor. Kata bos saya, Dit, kenapa sih gitu ya, ada apa dengan lu? Ya nggak tahu juga, saya berdoa terus gitu ya. Terus Timis kerjain laptopnya dari ternyata bisa jalan. Dan ternyata Tuhan sediakan laptop itu untuk kejadian ini gitu ya. Saya kan nggak pernah tahu
iPad saya bakal mati. Saya nggak pernah tahu tahun ini harus kerja online. Tapi ternyata Tuhan udah sediain untuk yang tahun ini kejadian seperti ini. Nah, itulah kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Luar biasa. Ada lagu yang begini, God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. Tuhan itu buka jalan, buat jalan, dia buat jalan. Saat kelihatan tidak ada jalan, gitu ya. Dia bekerja, kita nggak bisa lihat. Kita nggak lihat, dia tetap kerja, gitu ya. Memang benar, kita nggak bisa lihat Tuhan nggak bisa. Tapi Tuhan tetap bekerja. Jadi kalau kita terbatas, orang lain terbatas nolong, orang lain terbatas menuntun, tapi Tuhan nggak ada batasnya. Ya, saya haleluya banget. Karena ya itulah seluar biasanya Tuhan. Nah, mulai April, Mas yang bersih-bersih di tempat kerja saya dirumahkan. 2 minggu sekali datang bersih-bersih. Dengan status tidak tahu digaji atau enggak. Nah, jadi menjelang akhir April, dia nanya ke saya, Kak, ada kerjaan gitu ya? Ada kerjaan nggak buat saya? Terus saya bilang, lah saya mau kasih kerjaan apa? Di mana-mana semua dirumahkan. Banyak orang dirumahkan, di PHK. Gereja juga sudah ada orang. Dan juga kondisinya lagi tutup gitu ya. Jadi, ya nggak ada kerjaan. Terus dia ngomong lagi, saya karena kasihan, bener-bener kasihan. Ya sudah, waktu itu saya minta tolong dia 1 kali bersihin gereja dan kasih sembako. Saya dan Mami bilang ke dia, doa ya Mas, biar Tuhan yang buka jalan. Tuh, dah. Kalau saya ketemu dia jarang, gitu ya, karena saya tidak boleh ketemu dengan orang lain, sama bos saya diatur supaya tetap steril, Bapak Ibu. Ya, kalau saya ketemu, saya omongin lagi, Mas, berdoa sama Tuhan, karena kan dia pasti cerita kondisinya. Tapi ternyata dia digaji setengah dari kantor, ya lumayan lah, saya pikir setidaknya masih ada pemasukan. Tapi karena dia punya bayi dan anak yang masih sekolah kecil, nggak cukup. Ya tahulah, gitu ya. Dihitung ya nggak cukup bener. Jadi pertengahan, saya selalu kasih tahu bos saya ini ya, saya pakai dia misalnya gitu. Pertengahan Juli dia ketemu saya atau hubungin saya nggak inget. Dia tanya lagi, Kak, ada nggak kerjaan buat saya? Apa aja deh, saya mau. Saya jawab, belum ada Mas. Doa ya Mas, supaya Tuhan buka jalan. Saya gitu lagi. Karena memang gak ada kerjaan. Ya, dah. Setelah itu beberapa hari, Iin tanya saya, ada orang gak yang bisa bantu pindahan rumah? Gitu ya, butuh beberapa hari. Wah, langsung saya hubungin si Mas itu. Dan dia bilang, mau banget Kak. Ya udah itu berjalan. Terus tiba-tiba tetangga gereja datang ke rumah, minta perbaikan rumahnya karena air hujan gereja banjirin rumahnya. Ya sudah, si Peter yang urusin renovasi gereja kekurangan orang, jadilah si Mas ini diperbantukan, gitu ya. Nah, setelah kerja bantuin pindahan rumah Timi dan Iin dan bantuin renovasi rumah tetangga, lumayan pendapatannya seminggu itu, tuh ya. Wah, dia senengnya luar biasa, pokoknya cerah ceria gitu ya. Biasanya kalau ketemu saya ya muram gitu. Nah terus saya bilang ke si Mas, itu karena doa. Jadi doa terus ya, karena kedepannya masih nggak tahu. Dia sudah dibilangin bos sampai akhir tahun, gitu. Jadi dia khawatir sebagai kepala keluarga. Nah saya kasih tahu,
Tuhan yang punya kerjaan mas, berdoalah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita yang jelas-jelas punya Tuhan Yesus yang hidup, mari kita tetap berdoa. Minta tuntunan Tuhan, karena Tuhan tidak akan salah menuntun kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk nanti sore jam 4 sama-sama berdoa online. Jadi Saudari Maria sudah kirimkan linknya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak Ibu yang butuh dukungan doa, yang kondisinya saat ini tidak enak dalam segala hal atau apa saja, mari sama-sama supaya kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan Tuhan nyata dari setiap doa kita. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, biarlah Engkau yang menuntun hidup kami semuanya, umat-Mu, dan kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau, karena Engkau yang paling tahu hidup kami. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun ini sampai pertengahan tahun ini. Biarlah Engkau terus menuntun kami ke depan sampai Engkau datang, Engkau dapati kami setia. Berkati umat-Mu Tuhan, Engkau jagai umat-Mu, sertai Engkau yang mengetahui keadaan masing-masing umat-Mu. Biarlah Engkau yang buka jalan bagi mereka, karena Engkau punya segala macam Tuhan berkat buat umat-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur, kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GB Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDM Anita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan dalam segala hal. Persembahan hari ini akan dibagi dua untuk kas umum dan kas musik. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan saudara. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287 3037 008 atas nama GB Taman Aries, atau juga dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Ibadah doa secara online akan diadakan pada hari ini pukul 4 sore. Seluruh jemaat diundang untuk berdoa bersama. Pengurus dan pelayan diwajibkan untuk ikut. Mohon untuk tidak terlambat. Link doa akan dikirimkan oleh Saudari Maria. Ibadah anak akan dilaksanakan serentak pada hari Minggu pukul 9.30 setelah ibadah umum. Informasi mengenai ibadah sekolah minggu dapat menghubungi Saudari Maria dan Diakon Francisca. Mari dukung dalam doa untuk Bapak Lipeng An yang saat ini sulit berbicara dan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan juga untuk Bapak Iwan, agar Tuhan memulihkan secara sempurna. Jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andri. Dukungan sembako dan dana masih dijalankan untuk mendukung beberapa keluarga. Informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia dapat ditanyakan kepada Diakon Ivana dan Bapak Yanto Iskandar. Bagi jemaat yang membutuhkan buku renungan harian Air Hidup bulan September 2020 dapat menghubungi Saudari Maria. Informasi sehubungan dengan gereja dapat ditanyakan kepada Saudari Maria yang akan diteruskan ke tim pengembalaan dan pengurus gereja. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun pada Ibu Dewi pada tanggal 4 Agustus, Saudari Elvina Natania Sharon Wardana pada tanggal 5 Agustus, dan Bapak Teddy Martono pada tanggal 9 Agustus atau hari ini. Tuhan Yesus memberkati segala sesuatu yang dikerjakan. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita percaya Tuhan Yesus akan menyatakan kemuliaan-Nya atas bangsa kita. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta.
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nanti doa penutup saya serahkan kepada Bapak Rahmadi. Terima kasih ya Bapak. Saudari kami Anita memberitakan jangan kamu khawatir, sebab burung di udara Tuhan pelihara. Meskipun sekeluarga tidak bisa makan beberapa hari, jangan khawatir. Karena Rasul Paulus pun tidak makan, harus berpuasa karena tidak ada makanan. Ariana Kasyanta, kita bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Ariana Kasyanta Kristi. Tuhan, kami doakan jemaat yang terpaksa berjemaat di rumah Tuhan. Kau yang pelihara seperti tadi diberitakan. Ariana Kasyanta Kristi. Kau yang kunjungi dalam kesusahan mereka, dalam kesesakan mereka, dalam kesakitan mereka, Tuhan. Dan Tuhan, Kau percepat kami dapat berkumpul lagi, bersekutu Tuhan. Ariana Kasyanta sebagai saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Kami doakan untuk Indonesia. Indonesia, Ariana Kasyanta yang mengalami COVID seperti negara-negara lain, Tuhan. Tapi Indonesia juga dinubuatkan akan mengalami pencurahan Roh Kudus melebihi Korea Selatan. Tuhan, Ariana Kasyanta Kristi, pencurahan Roh Kudus, Ariana Kasyanta untuk Indonesia dan untuk jemaat sini, Tuhan. Kami rindu jemaat ini mengalami Pentakosta, Tuhan. Ariana Kasyanta Kristi, Kasyanta angin deru-deru, Ariana Kasyanta Kristi, angin Roh Kudus. Dan kami dikuasai Roh-Mu, dipenuhi Roh-Mu, Ariana Kasyanta Kristi, sehingga kami dapat memuji Engkau, dapat berkata-kata dalam bahasa Ariana Kasyanta, berbahasa yang Kau berikan. Tuhan, terima kasih.
Terpujilah namamu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus. Amin. Waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You're the way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, it's who you are, my Jesus. Miracle worker. That is who